Membaca masa depan bukanlah hal yang tidak mungkin untuk sekarang ini. Terutama seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan yang ada pun semakin beragam, kemudian juga masalah yang muncul semakin kompleks, yang secara tidak langsung mendorong manusia untuk melewati batasan yang belum mereka bisa lewati sebelumnya dengan berkolaborasi dengan teknologi yang ada. Contohnya seperti memprediksi masa depan tadi. Nah, pada video sebelumnya, teman-teman telah mempelajari terkait data mining, yaitu di mana teman-teman akan mendapatkan pengetahuan atau pola tertentu dari data yang telah teman peroleh, baik itu secara offline maupun online. Nah, kali ini kita akan melanjutkan data mining tadi menggunakan yang namanya machine learning. Jadi untuk machine learning bukan hanya mempelajari data historis tadi, tetapi dia juga berusaha untuk menciptakan prediksi-prediksi masa depan untuk pengambilan keputusan yang cukup berarti. Namun sebelum itu kita akan mempelajari terlebih dahulu sebenarnya pemodelan prediktif itu apa sih? Pemodelan prediktif sendiri itu merupakan salah satu pemodelan yang ada di dunia big data ini tentunya untuk memperkirakan masa depan dengan mempelajari data historis yang telah diperoleh sebelumnya. Jadi data historis itu seperti data yang terjadi di masa lampau, jadi ini udah past data yang diolah, kemudian dicoba cari pola-pola yang ada, kemudian diprediksi kira-kira di masa depan akan terjadi seperti apa. Nah, ini tentunya sangat penting untuk pengambilan keputusan baik itu di bidang pendidikan, kemudian juga kesehatan, ataupun itu bisnis. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari teknik populer. Jadi di video-video selanjutnya kita akan pelajari teknik-teknik ini nih. Yang pertama itu ada ANN, yaitu Artificial Neural Network, kemudian ada Support Vector Machine, K-nearest neighbor, Naive Bayes, Bayesian Network, dan juga pemodelan ensemble. Mungkin kedengarannya cukup sulit dan complicated, tapi tenang aja di video-video setelah ini akan dijelaskan sesimpel mungkin. Nah, selain kita mempelajari konsep dari teknik tersebut, kita juga akan mempelajari bahwa teknik tersebut tidak hanya berlaku secara teori, tetapi juga dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di kehidupan, terutama masalah-masalah yang dapat diprediksi dengan tipe klasifikasi dan regresi. Nah, mungkin teman-teman cukup sering mendengar klasifikasi dan regresi. Sebenarnya bedanya apa sih? Jadi klasifikasi sendiri itu adalah ia mencoba untuk mempelajari data yang ada sebelumnya. Jadi data yang ada sebelumnya itu yang sudah berlabel. Jadi maksud data berlabel itu apa sih? Jadi tipe data itu ada dua ya. Jadi ada yang pembelajaran data supervised dan unsupervised. Kalau misalnya supervised sendiri itu datanya sudah ada label. Jadi di tabelnya itu udah ada label. Contohnya, kalau kata-katanya ada tulisan promosi, nah itu berarti di label sebagai spam. Atau kayak misalnya ada kata-kata tulisannya hanya hari ini, atau kayak misalnya diskon, itu masuknya ke spam. Misalnya dari pesan dari email ya. Nah, nanti selanjutnya, jika ada pesan-pesan yang masuk dengan data-data serupa yang sudah ada sebelumnya sudah kita klasifikasikan sebagai spam. Contohnya jika ada tulisan diskon, maka itu akan masuk ke spam. Nah, selanjutnya jika ada data yang ada tulisan, diskon juga, maka itu akan diklasifikasikan sebagai spam. That's why ketika teman-teman buka email, teman-teman pasti bingung, gimana cara mereka mengklasifikasikan nih, sebenarnya pesan yang masuk ke email kita itu termasuk spam, social, atau yang primary. Nah, cara mengklasifikasikannya menggunakan cara-cara prediktif ini. Dan selanjutnya itu ada regresi. Kalau regresi sendiri bedanya apa sama klasifikasi? Mereka sama-sama untuk memprediksi sesuatu, tetapi bedanya regresi ini contohnya seperti di masa lampau nih, kita dapat memperkirakan bagaimana jumlah penjualan di kedepannya berdasarkan harga yang kita tetapkan di masa lampau. Contohnya di masa lampau kita tetapkan harganya ketika kita tetapkan 50.000 yang beli 10 orang. Misalnya kita tetapkan 60.000 yang beli berkurang jadi 8 orang. Nah, data itu yang bersifat continuous itu seiring dengan berjalannya waktu dapat kita prediksi, nanti akan kita pelajari setelah ini, gimana sih di masa depan kita bisa mengetahui kira-kira penjualannya berapa jika kita terapkan harganya, sekian. Oke, next kita akan mulai dengan sebuah kasus yaitu di layanan kesehatan Amerika, terutama bisa disebut juga sebagai di bidang operasi jantung. Seperti teman-teman tahu jantung itu merupakan salah satu part yang paling krusial di tubuh kita. Jadi ini membuktikan bahwa machine learning tidak hanya digunakan untuk, menyelesaikan masalah bisnis ataupun masalah sehari-hari, tetapi juga masalah menyangkut nyawa manusia itu sendiri.
Dan memang terbukti ini efektif. Jadi berdasarkan penelitian oleh Dallon dan kawan-kawan di tahun 2012, mereka membuktikan bahwa machine learning sendiri dapat memprediksi hasil dan menganalisis faktor prognosis dari prosedur medis ketika melakukan operasi jantung itu. Nah, di sini mereka menggunakan beberapa metode, bukan cuma satu, yaitu ada ANN, SVM, CS, sama SART. Nah, tapi akhirnya ditemukan bahwa SVM adalah yang paling efektif dan memberikan hasil yang paling baik. Nah, seperti itu. Nanti akan kita pelajari juga bagaimana cara menentukan model mana yang paling baik itu nanti di pemodelan ensemble setelah ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam neural network.